Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sekarang kita belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita awali dengan mengucapkan kalimat bismillah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas. Tugas Beni membersihkan sangkar burung. Kemudian Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu Burung Kutilang anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada yang bisa tidak menyanyikan lagu Burung Kutilang? Ya, di sini lagu Burung Kutilang bisa menjadi sebuah puisi anak-anak. Ya, anak-anak bisa membaca syair dari lagu ini menjadi sebuah puisi nantinya. Bu Hasna akan membaca puisi Burung Kutilang. Didengarkan dan disimak baik-baik ya anak-anak. Burung kutilang di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili-lili-lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru, tandanya ia suka. Ia berseru, trilili, lilili, lilili. Nah, anak-anak, puisi itu ada kata-kata indahnya anak-anak. Nah, kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata dari penggalan puisi Burung Kutilang tadi. Nah, anak-anak, di dalam puisi Burung Kutilang tadi itu terdapat kata cemara. Nah, anak-anak ayo coba pahami arti dari sebuah kata cemara itu apa ya? Kata cemara itu artinya pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Nah, itu arti dari sebuah kata cemara. Lalu ada kata bersiul. Bersiul di sini artinya menirukan bunyi suling dengan mulut. Nah, itu bersiul. Lalu ada kata jemu, artinya kata yang sama dengan bosan. Ya, bosan arti dari sebuah kata jemu. Lalu ada kata berseru, artinya menarik perhatian dengan suara lebih nyaring, hampir sama dengan berteriak. Tapi kalau berteriak suaranya seperti membentak. Kalau berseru tidak terlalu keras ya suaranya anak-anak. Nah, tadi arti dari sebuah kata berseru. Lalu ada kata paruh, artinya mulut burung, ayam, dan itik. Itu disebut paruh burung. Sekarang coba temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, di sini ada kata dalam bentuk tabel ya anak-anak. Nomor 1, mulut burung, ayam, dan itik. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali, paruh. Nomor 2, menirukan bunyi suling dengan mulut. Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, bersiul. Ya, nomor 3, menarik perhatian dengan suara nyaring. Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, kata berseru. Nomor 4, kata yang sama dengan bosan, apa ya? Ya, kata jemu. Nomor 5, pohon yang berbatang tinggi lurus.
pohon yang menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kira-kira apa kata yang pas sesuai dengan maknanya? Apa? Iya, cemara. Pintar. Benny telah selesai membersihkan sangkar burung. Benny menggantungkan sangkar burung di tempatnya semula. Kemudian Benny bermain di taman. Nah, anak-anak biasanya di taman itu banyak macam-macam mainannya ya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, dan juga ada mainan ayunan. Nah, Benny lebih memilih mainan untuk bergelantungan anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan bergelantungan di papan besi. Itu disebut dengan pull up ya anak-anak. Fungsinya untuk melatih kekuatan otot tangan. Nah, kita lihat macam-macam kegiatan pull up di sini ya. Di gambar nomor 1, tangan Benny bergantung, kaki lurus ke bawah. Nah, sedangkan gambar nomor 2, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke depan. Nah, pada gambar nomor 3, tangan Benny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Lalu gambar nomor 4, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. Nah, kaki memanjang ke depan di sini lurus ke depan ya anak-anak. Pada gambar nomor 5, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Nah, kaki memanjang ke belakang di sini anak-anak, kakinya lurus ya dan tidak ditekuk anak-anak. Nah, gambar nomor 6, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke samping selama dia masih bisa menahan gerakan pull up-nya dalam hitungan detik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikan centang ya untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, kira-kira mana ya, gambar mana saja yang termasuk ke dalam sila kedua Pancasila? Yang termasuk ke dalam sila kedua Pancasila adalah gambar nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Ya, gambar nomor 2 tidak termasuk ke dalam sila kedua Pancasila. Kenapa Bu Hasnat? Gambar nomor 2 kok tidak termasuk ke dalam sila kedua Pancasila? Karena di dalam gambar nomor 2 termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila anak-anak. Dan nomor 4 itu termasuk ke dalam sila pertama Pancasila. Sekarang, di sini Benny bermain gantungan di taman anak-anak. Tangannya kurang kuat memegang gantungan, sehingga tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir terjatuh anak-anak. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung bergegas menolong Benny, dan Benny pun bersyukur karena ditolong ayahnya. Nah, anak-anak, dari rasa bersyukur Benny di sini merupakan sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, di sini Benny sangat mencintai orang tuanya ya. Benny juga menghormati dan menaati nasihat orang tuanya. Nah, Benny patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila anak-anak. Nah, jangan lupa diterapkan sila kedua Pancasila di rumah ya anak-anak. Nah, amati gambar berikut ya anak-anak. Sepupu Benny datang dari kampung. Benny senang dikunjungi saudaranya. Benny dan sepupunya saling berkunjung. Benny selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila anak-anak. Nah, dengan kita menjaga kerukunan dengan keluarga kita, itu tandanya kita sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, kamu harus hidup rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik anak-anak. Nah, hidup rukun ini sesuai sila ketiga Pancasila. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut.
Contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu pilihlah dengan memberi centang. Yang nomor 1, itu sedang bertengkar. Itu tidak termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila ya anak-anak. Gambar nomor 2, itu menolong adiknya membawa buku. Ya, berarti itu termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila. Nomor 3, itu membantu menyirami tanaman ya. Itu termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila. Nomor 4, terlihat makan dengan keluarganya. Itu termasuk juga ke dalam sila ketiga Pancasila. Nomor 5, terlihat apa itu? Bekerja sama. Ya, termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila juga. Nomor 6, terlihat merupakan hadiah, yaitu lalu berterima kasih. Nah, itu merupakan satuan saling menyayangi. Nah, di sini termasuk sila ketiga Pancasila ya, gambar nomor 6. Sekarang Beni sudah menerapkan sila ketiga anak-anak. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik sekali. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, di sini ada gambar Beni berkata, "Aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi." Tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata anak-anak, hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo tirukan bersama ya anak-anak. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Lagu Tik 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 Bunyi Hujan itu ciptaan dari Ibu Sud anak-anak. Nah, sepupu Beni membaca puisi tentang hujan anak-anak. Dengarkan dengan seksama ya. Hujan, 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 di mana-mana, di jalan, di halaman, semua basah. Hujan, hujan tak henti-henti. Hujan, hujan lebat sekali. Hujan, hujan bukan kepalang. Di sana dan di sini air terkumpul. Hujan, hujan belum berhenti. Hujan, hujan sepanjang hari. Nah, itu tadi puisi dari sepupu Beni anak-anak. Saatnya kita berdiskusi anak-anak. Nah, coba anak-anak baca kata-kata berikut ini ya. Coba di sini ada kata basah dan ada kata lebat, kata berhenti, kata kepalang, dan kata tergenang. Nah, dari kelima kata tersebut, kira-kira apa saja ya maknanya? Mari kita bahas bersama-sama dengan Bu Hasna ya. Nah, di sini ada kata basah, yaitu basah artinya mengandung air. Contohnya, baju Ani terkena hujan, jadi baju Ani itu basah anak-anak. Di sini ada kata lebat anak-anak, artinya deras dan banyak. Bisa tentang hujan, embun, dan sebagainya. Contohnya, semalam hujan sangat lebat. Berarti itu hujannya sangat banyak dan sangat deras ya anak-anak. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang ada kata berhenti. Berhenti bahasa Inggrisnya stop. Kalau bahasa Indonesianya adalah tak bergerak ya. Jadi berhenti itu tak lagi bergerak. Contohnya, hujan itu sudah berhenti. Artinya
hujan itu tak lagi bergerak ya. Nah, kata kepalang ini artinya tanggung atau tidak cukup. Itu arti dari kata kepalang. Nah, kemudian ada tergenang. Artinya air yang terhenti mengalir anak-anak. Contohnya, rumah Nia tergenang banjir karena hujan. Jadi rumah Nia ini akhirnya terhenti anak-anak. Airnya terhenti mengalir karena hujan. Jadi tergenang banjir. Itu arti dari kata tergenang. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang puisi. Coba perhatikan benda-benda yang ada di rumah kalian anak-anak. Nah, apakah kalian mempunyai penggaris? Nah, apakah kalian mempunyai meteran? Apakah kalian mempunyai jangka sorong? Nah, perlu diketahui ya anak-anak, jika kalian mengukur benda dengan penggaris atau jangka sorong, biasanya hanya 30 cm. Nah, jika kalian mengukur benda lebih dari 30 cm, itu artinya kalian mengukur dengan meteran roll ya anak-anak. Nah, di sini ada percakapan sepupunya dengan Benny. Sepupunya meminta Benny untuk melihat panjang jendela rumahnya Benny. Nah, sepupunya bilang kepada Benny, "Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya." Benny menjawab, "Penggaris dan meteran." Nah, itu adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Coba perhatikan gambar ini ya nak. Gambar nomor 1 ini bingkai foto. Bingkai foto bisa diukur dengan penggaris. Lalu gambar nomor 2, di sini ada kipas angin dan pintu. Ini bisa diukur dengan meteran ya. Nah, pada gambar nomor 3 ini stand kipas angin. Dia bisa diukur dengan meteran kalau tiangnya ya. Kalau bawahnya lingkaran itu diameternya itu bisa diukur dengan jangka sorong. Kalau tidak melebihi 30 cm. Nah, pada gambar nomor 4 anak-anak, di sini sapu ya. Sapu ini bisa diukur dengan meteran ya. Lalu pada gambar nomor 5 di sini pintu bisa diukur dengan meteran. Lalu pada gambar nomor 6 di sini ada bingkai foto ya, cermin. Di sini bisa diukur dengan meteran juga atau roll meteran ya. Pada gambar nomor 7 itu kotak atau kardus, bisa diukur dengan penggaris dan meteran juga bisa. Gambar nomor 8 itu pagar ya anak-anak, itu bisa diukur dengan meteran atau roll meter. Jadi anak-anak bisa mengukur benda dengan alat yang sesuai masing-masing. Cukup pembelajaran hari ini dari Bu Hasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.